Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini seperti biasa mungkin memang sejak kemarin kita hangat sekali memperbincangkan mengenai isu politik, dan hari ini kita mengangkat mengenai polisi lerai massa PA Golkar. Lantas untuk membicarakan mengenai hal ini langsung saja kita akan berbincangkan ini bersama dengan Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Yarmen. Waalaikumsalam Nana. Ya Bung Yarmen, mungkin langsung saja, mengapa kemudian ini kita angkat menjadi headline pada hari ini Bung? Ya, karena dari banyak peristiwa kemarin yang paling menonjol dan melibatkan massa yang jumlahnya masif itu adalah insiden pembakaran bendera dari dua partai, Golkar dan Partai Aceh. Satu partai nasional, satu lagi partai lokal yang terjadi di Kurung Sabe, Aceh Jaya. Dan ini bukan peristiwa baru bagi Aceh, karena sehari sebelumnya juga ada peristiwa pembakaran dua bendera Partai Nasional Aceh dengan Partai Aceh lagi di kawasan Kembang Tajong PD. Jadi arahnya ini merembet dari arah timur ke arah barat ini kayaknya. Bara politik ini gitu. Jadi atas dasar itu ini kita angkat, tetapi kita angkat dengan semangat supaya ini jangan terulang. Itu tujuan kita. Bagaimana kronologi dari kejadian ini sendiri, Bu? Ya, kalau laporan wartawan kita tadi malam masuk, ini kejadiannya sore. Pada saat kita rapat sore di Serambi, kita baru dapat judulnya saja, tapi isinya belum dapat. Menjelang maghrib kita baru dapat satu persatu itemnya. Ternyata menjelang sore kemarin itu ada aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang teridentifikasi sebagai orang dari Partai Golkar, dan Partai Golkar kita tahu mengusung salah satu kandidat untuk sebagai calon bupati di Aceh Jaya. Itu melakukan pembakaran bendera Partai Aceh. Apa sebabnya kita belum tahu. Ini polisi hari ini juga masih mengusut, tapi faktanya aja lah kita lihat gitu kan. Mungkin misalnya karena ada terjadi persaingan antara kandidat A dengan kandidat B, atau karena faktor terlalu dekat antara posko mereka. Bisa saja kan nampak ketika dipasang bendera ini menutupi bendera yang lain gitu. Dua kemungkinan inilah yang mungkin nanti akan diusut sebagai penyebabnya. Tapi terlepas dari itu ada aksi balas membalas di sini gitu. Setelah bendera Partai Aceh dibakar oleh orang yang teridentifikasi sebagai kader Golkar, terus kemudian menjelang maghrib ini dibalas oleh kader-kader dari Partai Aceh, sehingga terjadi bentrokan. Ini memaksa polisi termasuk Polwan juga beberapa orang untuk turun melerai jangan sampai terjadi perkelahian gitu. Nah, untuk sampai ke tingkat ini kita angkat salut kepada KIP setempat, Panwasli setempat, polisi, tentara yang ada di sana sudah berhasil meredam amarah dari dua kelompok ini gitu. Tanpa mempersoalkan lagi siapa yang salah. Tetapi yang kemudian tidak bisa diterima oleh Partai Aceh itu adalah rupanya di antara orang-orang kader Partai Golkar tadi ada yang membawa parang gitu, ada yang membawa senjata tajam dalam bentuk parang, dan itu yang mengejar-ngejar orang Partai Aceh, sehingga orang Partai Acehnya ketakutan. Menurut mereka perbuatan ini sudah melebihi dan sudah mengancam keselamatan dari orang kader dia. Untuk beberapa hal, misalnya spanduk dirusak, umbul-umbul dirusak, bendera dibakar, itu mereka bisa terima. Tapi kalau sudah mengancam jiwa dari kadernya, itu mereka persoalkan. Sampai tadi malam ketika dilakukan mediasi ini, soal bendera dibakar udah tidak dipersoalkan lagi, tapi mereka inginkan kader Golkar yang membawa senjata tajam dan menguber-uber kader Partai Aceh itu harus diserahkan ke polisi. Itu. Iya, tapi kemudian kita kembali lagi, Bung. Tadi untuk pemasangan bendera yang mungkin yang disebutkan juga mungkin apakah tertimpa atau seperti apa gitu yang bisa menutup partai lainnya seperti itu. Apakah ini memang dilakukan oleh dari KIP sendiri yang melakukannya untuk pemasangan bendera ini umbul-umbul kemudian juga atau memang dari anggota partai sendiri, tim sesnya seperti itu? Iya, gini, setiap posko itu dibolehkan memakai memasang umbul-umbul dan bendera partainya di depan posko. Bukan hanya bendera dari partai itu sendiri, tapi semua bendera dari partai pengusung. Misalnya si A diusung oleh 4 partai, maka 4-4 itu ada di situ gitu. Bahkan foto kayak ini ada nampak ya, baliho di mana kandidat itu ada fotonya di situ, itu dimungkinkan, dibolehkan karena itu adalah posko pemenangan dari tim ini.
Tetapi berada di luar itu lokasinya, itu kita tunduk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Di sana ada pasal yang mengatur bahwa apa yang disebut sebagai APK, alat peraga kampanye, dimanapun itu dipasang itu harus atas fasilitasi atau pengaturan dari KIP gitu. Kemarin mereka baru aja KIP kita dari seluruh Aceh berkumpul di Hermes Hotel menyepakati titik-titik mana yang akan dipasang APK. APK itu alat peraga dalam bentuk baliho kah, spanduk-spanduk kah, termasuk poster-poster. Tapi kalau atribut partai pendukung itu memang boleh. Cuma persoalannya kadang-kadang ada kawasan kita yang tempat strategisnya itu tidak terlalu luas. Jadi ketika dipasang bendera dari partai tertentu itu juga berdekatan atau menutupi partai tertentu lainnya gitu. Kalau kita lihat gambar ini kan ini daerah wilayah penguasaan Partai Aceh, tapi di sini nampak bendera Golkar, sangat dekat kan? Sangat dekat, itu dalam satu jepretan aja udah nampak gitu. Apakah ini jadi persoalan atau ada faktor-faktor lain sentimen antar tim kampanye gitu? Ini belum terungkap dalam pemberitaan dan kemudian ini bagian yang tidak dieksplor tadi malam oleh wartawan kita. Hari ini kita minta cari tahu kalau memang ini salah satu pemicunya misalnya. Terus kemudian di luar yang saya sebut tadi APK, sebetulnya masih ada keleluasaan yang diberikan kepada para kandidat atau para paslon, yakni pengadaan BK. BK itu bahan kampanye. Apa itu beda bahan kampanye sama APK? Kalau APK tadi dipasang harus atas fasilitasi dari KIP setempat, Komisi Independen Pemilihan. Kalau di luar Aceh itu namanya KPU. Nah, terus kemudian yang BK tadi, ini kalau kita punya duit, kita punya kelebihan uang, kita boleh membeli sendiri. Contohnya pengadaan topi, pengadaan ballpoint, gantungan kunci. Kalau perempuan mau dikasih jilbab, mau dikasih t-shirt untuk kaos dalam bentuk kaos apa, semua bisa gitu. Asal dibatasi nilai per unitnya tidak boleh lebih dari Rp25.000 gitu. Ya rasanya t-shirt kan ada yang di bawah 25 ya. Nah, jilbab juga ada yang seperti itu. Jadi udah diukur ketika undang-undang itu dibuat. Jadi tinggal dipolototin aja, ada nggak tiba-tiba nanti bahan kampanye itu bagi-bagi cincin gio misalnya yang harganya mungkin lebih mahal dari 25, bagi jilbab yang jilbabnya sulaman yang harganya lebih mahal gitu kan, pasmina dikasih kan mahal itu. Nah kalau itu bisa disemprit oleh Panwasli. Itu kemudian juga mungkin nantinya bisa menjadi faktor pemicu kembali untuk kericuhan. Tapi kemudian Bung, kericuhan seperti ini bagaimana, seberapa besar sebenarnya pengaruhnya terkait dengan Pilkada menuju 2017 nanti, Bung? Iya, Aceh ini daerah yang memang mendapat perhatian secara nasional. Hampir selalu Pilkada kita kan melaksanakan Pilkada ini baru 3 kali ya. Pilkada 2006 atau 2007 pada masa pasca konflik atau pasca tsunami. Kemudian 2012 itu kemarin sekali yang paling parah sampai 10 orang meninggal gara-gara agenda pilkada. Di mana-mana terjadi tembak posko, pembakaran posko, penggranatan posko. Kalau yang namanya alat peraga jangan tanya lagi gitu. Terus kemudian yang kali ini kita harapkan 2 kejadian yang itu tuh jangan sampai terulang gitu. Kelemahan pada tahun 2006 itu kita belum begitu siap, masyarakat kita belum tinggi sekali partisipasinya untuk memilih karena orang baru berduka pasca tsunami kan. Tiba-tiba kita laksanakan agenda pilkada ketika itu. Masuk 2012 situasinya gawat sekali dan sekarang ini kita harapkan jangan sampai itu terulang. Itulah sebab kenapa tiba-tiba ada satu kandidat yang mengampanyekan kampanye halal, satu lagi kampanye damai, yang satu lagi kampanye jujur, macam-macam, santun segala macam. Tujuannya itu. Dan dalam waktu dekat KIP Aceh itu akan menghadirkan seluruh kandidat, pasangan kandidat tambah tim kampanyenya untuk mendeklarasikan kampanye damai. Tapi jujur saja, yang namanya 3 kali kampanye itu, deklarasi itu selalu ada, tapi apa yang dideklarasikan itu biasanya kurang dipatuhi gitu. Tapi Bung, kemudian ketika bentrok seperti ini sudah beberapa kali terjadi memang, apakah ada kurangnya pengawasan dari pihak KIP seperti itu? Kalau pengawasan itu memang tupoksinya Panwasli. Panwasli ya? Panwasli ya, panitia pengawas pemilih. Tapi kan kita tahu Panwasli itu jumlahnya cuma 3 orang. Kalaupun banyak kali 5 orang. Terus mereka punya wakil-wakil di kabupaten kota yang namanya Panwasli kabupaten kota, Panwascam, pengawas kecamatan gitu. Tetap saja jumlah yang sedikit itu tidak cukup imbang dengan luasan wilayah yang mereka pantau.
belum lagi misalnya kondisi konflik yang memang asal mau pilkada di Aceh ini memang udah seperti ini gitu kan. Itu yang membuat ini kurang efektif. Apa jalan keluarnya mungkin Bung dari redaksi sendiri melihatnya? Oh, kalau Serambi mengambil sikap seperti ini, kita selalu memblow up informasi-informasi yang mengimbau tentang pentingnya pilkada damai, pilkada santun, dan pilkada jujur. Tujuan kita adalah agenda pilkada harus sukses, tetapi jangan sampai merusak sendi-sendi perdamaian. Atas dasar itulah mungkin koran kita selalu agak berbeda dari terbitan koran lain atau media lain. Kalau orang lebih fokus kepada peristiwanya, bentrok, bendera dibakar, foto benderanya juga dinampakin gitu. Kita punya foto itu, tapi kita tidak memampangkannya. Tujuan kita adalah ini bagian dari kontribusi besar Serambi untuk menerapkan konsep peace journalism di dalam pemberitaan-pemberitaan terkait konflik pilkada itu. Makanya juga pada hari ini mungkin Serambi Indonesia mengangkat dengan headline polisi lerai masa PA Golkar seperti itu. Bukan yang kita sorot bukanlah peristiwanya. Kemarin tapi juga justru, gitu. Kemarin judul kita Mu'alim dan Irwandi serukan tenang gitu. Ya, artinya mereka masih mengajak semua elemen untuk tenang dan kader dia untuk menahan diri gitu. Selesaikan persoalan ini ke pihak yang berwenang, dalam hal ini Panwasli. Kalau memang nanti kasusnya ada kasus pidana, itu diserahkan kepada Sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu, di mana ada di dalamnya polisi dan ada juga jaksa gitu. Itu. Ya, Bung Yarman, bagaimana kemudian situasi politik pada saat ini usai dari atau pasca dari kejadian ini sendiri? Ya, kalau hari ini perhatian orang tidak tersedot ke Aceh. Hari ini perhatian orang tersedot ke ibu kota, ya karena habis Jumat nanti yang nggak lama lagi akan ada unjuk rasa besar-besaran di sana. Paling-paling orang Aceh melihat bagaimana terjadinya peristiwa itu, karena orang Aceh kemarin sudah demo, bukan diambil hari Jumat. Hari ini hari orang Aceh beribadah, kemarin sudah diambil porsi oleh sekelompok mahasiswa, gerakan-gerakan muslim yang kemudian menyuarakan keinginan mereka terhadap kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok. Ya, itu. Fokus liputan kita ke depannya terkait dengan informasi politik mungkin di Aceh, Bung, seperti apa? Oh ya, hari ini kita akan fokus soal ini. Kampanye-kampanye dari masing-masing kandidat ini dan dengan pengawasan supaya jangan sampai terjadi bentrok. Kita ingin mendapatkan lokasi-lokasi tertentu dan siapa yang akan ditunjuk jadi juru kampanye. Kan ini udah mulai akan ada kampanye ideologis, tak lama lagi akan ada debat dan kemudian mungkin ada nanti satu lagi tahapan panggung terbuka itu yang demo terbuka. Barulah 4 hari terakhir menggunakan koran sebagai tempat kampanye gitu. Jadi itu yang kita pantau. Ya, menarik sekali mengikuti perkembangan dari para calon gubernur, wakil gubernur, juga wali kota, wakil wali kota, dan juga bupati dan wakil bupati di Aceh. Terima kasih Bung Yarman untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.